Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan pemerhati dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali bertemu dalam pengajian perjalanan setelah kematian, di mana kita masih membahas dahsyatnya, maha dahsyatnya hari kiamat. Yang lalu kita sudah membahas bagaimana kondisi manusia di saat hari kiamat. Sedikit kita ulang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya hari kiamat itu hari yang tsaqil, hari yang azim, yang sulit dan yang sangat dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana kepanikan, bagaimana ketakutan manusia pada saat itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan saking panik dan saking takutnya manusia pada waktu itu melihat kondisi alam. Seorang ibu yang menyusui sudah tidak lagi peduli dengan bayi yang dia susui. Seorang ibu yang hamil saking takutnya hamil ataupun janin yang ada di kandungannya itu pun gugur. Demikian juga ikhwah, mata terbelalak, bahkan saking terkejutnya, saking mengerikannya, mata yang terbelalak tidak bisa melihat ke kanan dan ke kiri. Saking takutnya, saking terperangahnya, saking mengerikan apa yang mereka lihat. Demikian juga ikhwah, nafas akan terasa sesak. Ya, nafas akan terasa sesak. Bahkan sesaknya tersebut tidak hanya sampai di dada, tetapi sampai di kerongkongan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan saking mengerikannya pada waktu itu, saking menakutkannya pemandangan pada saat itu, anak-anak yang umumnya rambutnya hitam berubah tiba-tiba menjadi ubanan. Demikian ikhwah, ya, yang menunjukkan bagaimana kondisi yang sangat mengerikan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya di hari kiamat tersebut tidak ada lagi yang namanya nasab. Semuanya terputus. Masing-masing orang akan mengurusi dirinya masing-masing. Seorang akan lari dari anaknya, dari ibunya, lari dari istrinya, dari kerabatnya. Semuanya masing-masing mengurusi dirinya sendiri-sendiri. Hanya mengurusi dirinya sendiri-sendiri, tidak peduli dengan
dengan yang lainnya. Kemudian Allah juga menyebutkan kepada kita bagaimana kondisi orang kafir pada waktu itu. Mereka rela untuk memberikan apa saja yang mereka miliki demi terselamatnya mereka dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seandainya mereka memiliki emas sepenuh bumi, niscaya mereka tidak akan sayang dengan emas tersebut. Mereka akan serahkan semua harta kekayaannya, semua emas-emasnya yang sepenuh bumi, yang tentunya tidak akan mungkin ya. Tidak akan ada orang yang memiliki seperti ini. Tapi seandainya mereka memiliki emas sepenuh bumi dan mereka melihat bagaimana azab yang mengancamnya, niscaya mereka tidak akan sayang dengan harta tersebut. Mereka rela menebus, mereka memberikan ini semua demi menebus diri mereka dari azab. Jangan sampai diancam, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yauma idzin bibani. Bahkan orang-orang mujrim, para pelaku-pelaku maksiat, pada saat itu jika memang memungkinkan, bahkan mereka rela memberikan siapa saja yang paling mereka cintai, apakah anak, apakah istri, mereka akan rela memberikan ini semua sebagai tebusan diri mereka dari azab api neraka. Begitulah egoisnya manusia pada saat itu. Dikarenakan kepanikan, ketakutan, mereka tak peduli lagi dengan yang lain. Apabila seorang punya anak yang paling dia cintai, maka anak ini akan dia berikan demi menembus dirinya dari azab neraka. Begitulah kondisi kepanikan pada waktu itu, ketakutan pada saat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bagaimana hari yang cukup panjang di hari kiamat nanti. Itulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, maha dahsyatnya hari kiamat. Apa yang telah kita bahas itu kondisi manusianya. Ya, kondisi manusianya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita bagaimana kepanikan, ketakutan yang semua bergabung menjadi satu. Itu manusianya. Sekarang kita akan bahas bagaimana kondisi alamnya. Bagaimana gunungnya pada saat hari kiamat, bagaimana buminya, bagaimana langitnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara rinci hal ini. Jadi ikhwah, setelah selesai menyebutkan bagaimana kondisi manusianya pada hari kiamat, sekarang penulis akan menyebutkan bagaimana kondisi alamnya pada hari kiamat. Bagaimana sih kondisi alamnya sampai manusia begitu takut, sampai manusia begitu begitu mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan pada waktu itu. Apa yang mereka lihat sebenarnya? Sampai seperti itu, sampai seperti yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita. Baik. Pertama, kita akan bahas mengenai bumi. Bagaimana bumi pada saat terjadinya hari kiamat. Yaqbidul haqqu tabaraka wa ta'ala al-ardha biyadihi fi yaumil qiyamah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dengan tangannya nanti di hari kiamat. Wa yatwis samawati biyaminih, dan Allah pun menggulung langit dengan tangan kanannya. Kama qala tabaraka wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma qadarullaha haqqa qadri, sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal semua bumi nanti di hari kiamat itu semuanya akan berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Was samawati matwiyatum biyaminih, dan langit akan digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah atas apa yang mereka sekutukan. Az-Zumar ayat 67. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan, Allah Subhanahu wa taala bahwasanya
bumi itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Langit akan Allah gulung nanti di hari kiamat. Kita melihat begitu luasnya langit, dan langit nanti akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Ikhwah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yaitu bumi di genggamannya dan langit digulung dengan tangan kanannya. Ayat ini juga menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala itu punya tangan. Ya, karena kalimat-kalimat genggam dan menggulung ya itu dilakukan dengan sesuatu yang memiliki tangan. Hanya saja tentunya tangannya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangannya makhluk. Tangannya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan tangannya makhluk. Kalaupun ada yang mengartikan bahwasanya tangan itu adalah kekuasaan, ya tentunya ikhwah, walaupun ada dalam kalimat bahasa Arab tangan itu bentuk kekuasaan, tapi bukan berarti kita menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tak punya tangan. Kita wajib untuk mengartikan tangan secara makna hakiki, bukan makna majazi. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya sendiri. Kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya tangan di situ majazi, tapi tetap saja wajib untuk menetapkan adanya makna tangan Pak milik Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ketika kita mengatakan orang yang mencuri adalah orang yang panjang tangan. Panjang tangan artinya mencuri, tetapi ungkapan panjang tangan ini tidak akan mungkin diungkapkan untuk si pencuri kecuali si pencuri yang punya tangan. Atau murah tangan artinya suka memberi. Murah tangan artinya dermawan. Gak akan mungkin kita katakan kepada seorang yang suka memberi dengan kalimat murah tangan kecuali mereka yang punya tangan. Demikian ikhwah. Baik, itu ya sedikit masukan. Jadi ikhwah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengartikan, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan berita kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala nanti menggulung langit dengan tangan kanannya. Kemudian waqad akhbarana fi maudhi akhar, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di tempat yang lain an kaifiyati tayyilis sama, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menggulung langit yang 7 lapis. Faqal, Allah berfirman, yauma natwis samaa'a qatayyis sijilli lil kutub. Sungguh pada hari kami menggulung langit bagaikan menggulung kertas catatan. Bagaimana kita menggulung kertas catatan, begitulah Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ya ketika Allah Subhanahu wa taala menggulung 7 lapis langit seperti menggulung kertas catatan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu, sebagaimana awalnya sebagaimana awal penciptaannya, maka akan kami ulangkan kembali, kami akan ulangi kembali. Wa'dan alaina, sungguh ini merupakan janji kami, inna kunna fa'ilin, sungguhnya kami pasti akan melakukannya. Artinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, di sini Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita, ya, telah menceritakan kepada kita bahwasanya bagaimana seorang itu ketika dia menggulung kertas catatan. Yang namanya kertas itulah suatu hal yang sangat ringan, benda yang ringan, sehingga dia dengan mudah untuk dilipat, mudah untuk digulung, mudah untuk disimpan. Ya kalau kita punya selembar kertas lah misalnya, di kertas itu ada catatan-catatan kita, kemudian kita ingin membawanya, kan dengan sangat mudah. Apakah kita lipat kertas tersebut sampai lipatan-lipatan kecil, atau kita gulunglah kertas tersebut. Mungkin kita tidak ingin adanya bekas lipatan, akhirnya kita gulunglah kertas tersebut. Dan ini kita lakukan dengan sangat mudah kalau yang kita gulung itu kertas, ya.
Kan beda kalau yang kita gulung itu misalnya plat baja misalnya, kan bisa digulung, atau seng misalnya. Seng bisa digulung. Ya, atau menggulung pipa misalnya. Atau menggulung selang plastik, digulung kan. Bisa digulung, kemudian plat seng juga bisa digulung, apalagi tikar bisa digulung. Tapi bukankah yang paling mudah menggulungnya adalah kertas? Karena memang sangat ringan. Lebih sulit kita menggulung karpet ketimbang kita menggulung kertas. Jelas ikhwah. Ya. Anak kecil saja bisa menggulung kertas, tapi mereka tidak bisa menggulung karpet. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan kepada kita bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggulung langit ini. Langit yang demikian luas, yang luar biasa, yang tak bertepi, yang tak berujung, sampai pandangan mata kita tidak melihat mana tepinya. Saking luasnya alam semesta ini, saking luasnya yang namanya langit. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan langit yang demikian luas, yang mengagumkan manusia, yang tidak ada tiangnya, tapi dia tetap berada di atas. Itu Allah gulung bagaikan menggulung kertas. Bukan menggulung karpet, tapi menggulung kertas. Menunjukkan bagaimana mudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menggulung 7 lapis langit ini. Kemahaperkasaan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Quwwah dzul matin, dzul quwwatil matin. Allah memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana kondisi langit. Coba kita bayangkan di saat langit digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di langit digulung itu bagaimana kondisinya? Mungkin para pemirsa pernah mengalami rumah yang sedang direnovasi. Ya, rumah yang sedang direnovasi, kemudian pembongkaran. Misalnya atapnya atap seng misalnya. Ya, bagaimana seng itu digulung oleh si tukang, ributnya di bawah, begitu ikhwah. Atau dia memperbaiki atap bagaimana? Misalnya juga dia genteng misalnya, tapi kan tetap ribut. Itu baru atap rumah. Atau dia pakai atap rumbia misalnya rumahnya. Tapi ketika atap rumbuya itu mulai dilepas satu persatu, kan buat ribut. Itu atap rumah kita yang mungkin sangat sederhana, itu sudah sangat ribut. Ya, itu sudah sangat mengganggu. Bagaimana kalau langit yang digulung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kondisi manusia di bawahnya? Bagaimana situasi yang sangat menakutkan. Bayangkan ikhwah, kalau kita berada di rumah yang tidak ada plafonnya, kan kita nggak berani ketika tukang itu memperbaiki di bawahnya, ketika si tukang memperbaiki sengnya, atap sengnya, nggak berani, takut kejatuhan seng. Demikian ikhwah. Dan di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala menggulung langit yang 7 lapis. La ilaha illallah. Bagaimana situasi yang sangat mengerikan pada waktu itu. Qala Ibnu Katsir was-sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna sijilla iya sahifah. Yang benar diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, yang dimaksud sijillah yaitu sahifah, yaitu lembaran kertas. Qalahu Ali bin Abi Thalhah, itu juga yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalhah. Wala Aufiyu anhu, dan Aufi yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Wa nassa ala dzalika Mujahidun wa Qatadatu wa ghairu wahidin. Demikian juga hal ini dengan tegas dinyatakan oleh Mujahid, Qatadah dan lain-lainnya. Artinya sijil itu yaitu lembaran kertas. Wakhtarahu Ibnu Jarir. Pendapat ini juga yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Li'annahul ma'ruf fil lughah. Karena makna sijil itu adalah kertas, itu satu hal yang sudah ma'ruf di kalangan orang Arab.
dalam bahasa Arab. Fa'ala hadza fayakunu ma'nal kalam yawma natwis samaa qatayis sijilil kitab. Dengan demikian makna daripada firman Allah yaitu pada hari digulungnya langit seperti digulungnya kertas. Lil kitab, kertas untuk catatan, ai ala kitabin. Bimaknal maktub, yaitu kertas yang ditulis, ya kita katakannya kertas catatan, ya, yaitu yaumanatuis sama qatayis sijilil kutub, artinya yaitu hari di mana langit digulung bagaikan menggulung kertas catatan. Wa qad ja'atil ahaditsus sahihatu dallatun ala misli ma dallat alaihi nususul qur'aniyah. Demikian juga ada hadis-hadis sahih yang membuktikan seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Mubayyinatun fa'idatul ukhra, yaitu yang menjelaskan faedah-faedah yang lain. Mubayyinatun fa'idatan ukhra, menjelaskan faedah yang lain. Apa itu? Wahiya ma yaqulul haqqu tabaraka wa ta'ala ba'da qabdihil ard, yaitu yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah digenggamnya bumi, wa tayyihis sama, dan digulungnya langit, wa fi hadisil muttafaqun alaih, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu arda yaumal qiyamah wa yatwis samaa bi yaminih thumma yaqul anal maliku ainal mulukul ard. Yaitu pada hari kiamat Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Lantas Allah berkata, mana aku adalah raja, mana raja-raja dunia. Yang mereka merasa punya kekuasaan dan sampai-sampai menganiaya umat manusia. Mereka-mereka yang takabur, mereka-mereka yang bertindak zalim terhadap rakyatnya, terhadap manusia. Mana dia? Mana? Tunjukkan diri kalian. Itulah ikhwah. Anal malik. Aku raja. Mana raja-raja di dunia? Demikian ikhwah. Ya tentunya tidak akan ada seorang pun yang berani menunjuk raja-raja yang merasa hebat semasa di dunia, ya, mungkin dia merasa memiliki kekuatan yang luar biasa, dia melakukan tindakan semena-mena, siapa saja yang menentang perintahnya akan dibunuh, apa saja yang dia inginkan, mau tidak mau harus diturutkan, walaupun harus melanggar syariat. Dan hari ini Allah mengatakan, aku adalah raja. Mana raja-raja di dunia yang dulu merasa sombong, merasa angkuh, merasa hebat, merasa punya kekuasaan? Mana raja-raja dunia? Wa fi sahih Muslim, di sini ikhwah, dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi. Ya, Allah menggenggam bumi dan menggulung langit dengan kanannya. Wa fi sahih Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatwillahu samawati yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa taala akan menggulung 7 langit di hari kiamat. Jadi bukan hanya langit dunia, tapi 7 lapis langit akan digulung semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ya'khudhuhunna biyadihil yumna. Kemudian Allah mengambilnya dengan tangan kanannya. Summa yaqulu anal maliku ainal jabbarun ainal mutakabbirun. Aku adalah raja, mana para penguasa-penguasa, diktator, mana orang-orang yang bersikap sewenang-wenang semasa dia di dunia. Ainal mutakabbir, mana orang-orang yang sombong, merasa hebat, merasa lebih, merasa dan lain-lainnya. Mana dia? Summa yatwil arda bishimalihi. Lantas Allah Subhanahu wa taala menggulung bumi dengan tangan kirinya.
Dalam riwayat yang lain, ya'khudhuhunna biyadil ukhra. Allah mengambilnya dengan tangan yang lain. Summa yaqul anal malik, ainal jabbarun, ainal mutakabbir. Kemudian kembali Allah mengatakan, aku adalah raja. Mana raja-raja yang zalim dan mana pula orang-orang yang mutakabbir, yang sombong. Jadi dalam hadis ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menggulung langit yang 7 lapis di hari kiamat, kemudian dipegang dengan tangan kanannya. Kemudian menggulung bumi, ya, menggulung bumi lantas dipegang dengan tangan kirinya. Itu ikhwah, ya. Berarti di sini Allah Subhanahu wa taala punya tangan. Bagaimana tangannya? Wal kaifiyatul majhul. Tangannya Allah itu majhul, tidak tahu. Wal imanu bihi wajib, wajib untuk mengimaninya karena ada disebutkan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dan tidak bisa kita pungkiri keberadaannya. Di Al-Qur'an banyak disebutkan kata-kata tangan. Seperti Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada si iblis, di mana kenapa engkau tidak sujud dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kata Allah Subhanahu wa taala, lima khalaqtu biyadayya. Lima khalaqtu biyadayya, terhadap seseorang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Tangan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tangan. Kalaupun ada yang mengatakan bahwasanya tangan itu adalah kekuasaan, diartikanlah satu kalimat ini, lima khalaqtu biyadayya, terhadap apa yang kuciptakan dengan kedua tanganku, diartikan kekuasaan, berarti hanya 2 kuasa. Apakah Allah hanya punya 2 kekuasaan? Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tangan Allah di sini tangan yang hakiki. Ya. Tangan Allah ini ada tangan yang hakiki. Kalaupun, sekali lagi, kalaupun diartikan secara majazi, nggak cocok kalimatnya. Nah, seperti yang ini ikhwah. Hadis ini, coba kalau kita artikan tangan di sini adalah kekuasaan. Apakah ada kekuasaan kanan dan kekuasaan kiri? Tentu tidak bisa ikhwah. Jadi baik dari ayat-ayat Rasulullah, dari ayat-ayat Quran maupun hadis Rasulullah SAW yang sahih, yang tidak bisa dipungkiri akan kesahihannya, ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Bahkan di sini disebutkan tangan kanan dan tangan kiri. Apalagi mau kita katakan? Apalagi yang mau kita takwilkan? Allah yang menyebutkan dirinya sendiri bahwasanya dia ada tangan kanan dan tangan kiri. Kita mau bilang apa lagi ikhwah? Apakah kita pungkiri apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara Allah yang telah menceritakan tentang dirinya sendiri melalui lisan Rasulullah SAW yang merupakan wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, yang beliau tidak akan mungkin bicara dengan hawa nafsunya, itu merupakan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Jadi kita wajib untuk mengartikan tangan yang hakiki. Wal imanu bihi wajib. Ya. Tangan itu maklum, maknanya tangan itu sudah maklum. Wal imanu bihi wajib, mengimaninya wajib karena terlalu banyak tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Kemudian wal kaifiyatul majhul, kaifiyat tangan Allah tidak diketahui. Wassu'alu anha bid'ah, mempertanyakan bagaimana kaifiyat tangan Allah, ini adalah sebuah kebid'ahan. Demikian ikhwah. Intinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di hari kiamat nanti bumi akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan riwayat ini dan dipegang dengan tangan ke kirinya. Dalam hadis yang lain dan dalam ayat menyebutkan ya qabidu, Allah Subhanahu wa taala genggam, ya. Antara 2 hadis ini tidak ada pertentangan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggulung langit, ya, dengan tangan kanannya. Rawa Al-Bukhari wa an Abdullah bin Mas'udin, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, anna Yahudiyan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, bahwasanya seorang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersabda, ya Muhammad, innallaha yamsikus samawati wal ardi ala isba'in. Ya Muhammad, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memegang 7 lapis langit dengan di atas jemarinya.
wal ardina ala isba', dan juga bumi di atas jarinya, wal jibalu ala isba', dan gunung juga di atas jarinya, wasyajaru ala isba', dan pohon juga di atas jarinya, wal khalaiqu ala isba', dan makhluk-makhluk yang lain di atas jarinya. Summa yaqul, lantas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, anal malik, aku adalah raja. Jadi di sini orang Yahudi mengatakan, ya, menceritakan kepada Rasulullah apa yang dia yakini. Dia katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, Allah Subhanahu wa taala itu memegang langit dengan satu jari, memegang bumi dengan satu jari, memegang pohon dengan satu jari, kemudian memegang makhluk-makhluk lainnya dengan satu jari juga. Dan Allah mengatakan, anal malik, aku adalah raja. Fadhahika Rasulullah SAW hatta badat nawajiduh. Maka mendengar pernyataan ini, Rasulullah SAW tertawa sampai terlihat gigi gerahamnya. Demikian. Summa qara'a, lantas Rasulullah pun membacakan ayat, wa ma qadarullah haqqa qadri, sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih, dan semua bumi berada dalam genggaman Allah di hari kiamat. Demikian juga 7 lapis langit akan Allah Subhanahu wa taala gulung dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Demikian ikhwah rahimanallah. Wa hadzal qabdul ardi wa tayyu lis sama'i yaqa'u ba'da ayyafni Allahu khalqah. Penggenggaman terhadap bumi dan penggulungan terhadap langit ini terjadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memusnahkan makhluk-makhluknya. Ya, setelah memusnahkan makhluk-makhluknya. Ikhwah, kita sudah pelajari tentang tiupan sangkakala pertama dan tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang pertama ini, ikhwah, bermatianlah semua manusia. Ya, bermatianlah semua manusia. Nah, setelah manusia meninggal dunia, setelah makhluk hidup mati, ya, setelah seluruh makhluk hidup mati, disinilah Allah Subhanahu wa taala menggulung langit dan menggenggam bumi. Wa qila innal munadi yunadi ba'da hasyril khalqi 'alal ardi bayda misla fiddati lam yu'sillahu 'alaiha. Ada juga yang mengartikan bahwasanya di hari kiamat nanti, setelah makhluk dikumpulkan di padang mahsyar, ya, maka inilah yang memanggil tadi, anal malik, aku adalah raja. Ainal mutakabbir, ainal jabbarun. Kalimat Allah Subhanahu wa taala ini ada yang mengatakan diucapkan, diumumkan ketika manusia berada di padang mahsyar. Setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah mengatakan, anal malik, ainal jabbarun, wa ainal mutakabbirun. Aku adalah raja, mana orang-orang yang zalim dan mana orang yang sombong. Ya, jadi ada yang berpendapat bahwasanya ucapan ini setelah manusia dikumpulkan di padang mahsyar, di atas tanah, di atas bumi yang berwarna putihnya, putih silver, putih seperti putih perak, dan bumi tersebut memang bumi yang belum pernah terjadi maksiat sekalipun. Sebagaimana telah kita bahas bahwasanya yauma tubaddalul ardu, Allah berfirman yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, di mana pada hari Allah Subhanahu wa taala menukar bumi dan langit tidak seperti bumi dan langit yang sekarang. Bumi yang nanti itu buminya putih, ya putih bagaikan silver, kemudian belum pernah ada maksiat dilakukan di atas bumi ini. Wakhtarahu Abu Ja'far An-Nuhas. Pendapat ini dipilih oleh Abu Ja'far An-Nuhas.
Qal, dia berkata, wal qaulu sahih an Ibnu Mas'ud, dan pendapat yang benar kata beliau yaitu yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, walaysa huwa mimma yu'khadhu bil qiyas wala bi ta'wil, dan ini pendapat yang tidak diambil dari qiyas, kesimpulan qiyas dan takwil. Wa qala al-Qurtubi, berkata Imam al-Qurtubi, inqita'u da'wal mudda'in wal qaul awal azhar, pendapat yang pertama itu lebih kuat. Li'annal maksud izharu infiradihi bil mulki, karena maksudnya yaitu untuk menunjukkan bagaimana yang namanya penguasa itu pada hari itu hanya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain penguasa. Pada hari itu yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. Indan qita'i da'wal mudda'in, dan ketika tidak ada seorang pun yang berani menyatakan dia punya kuasa pada waktu itu, siapapun rajanya, sebesar apapun kekuasaannya, sehebat apapun tentaranya, pada saat itu tak ada seorang pun yang berani mengatakan tunjuk tangan, ya Allah saya juga raja, nggak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berani. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, Anal Malik, aku adalah raja saat ini. Aku adalah raja. Demikian. Adapun raja-raja yang lain, ya mungkin yang raja yang kita kenal, Fir'aun misalnya, Namrud misalnya, ya pada waktu itu tidak ada seorang pun yang berani menyaut. Wantisabul muntasibin, tidak ada lagi yang menisbatkan dirinya kepada kekuasaan apapun. Idh qad dhahaba kullu malikin wa mulkihi, karena semua raja, ya karena semua sudah musnah. Raja dan kerajaannya sudah nggak ada lagi. Wa kullu jabbaril mutakabbir wa mulkih, dan semua orang-orang yang zalim, orang-orang yang sombong itu juga sudah tidak ada. Wa mulkih, demikian juga kekuasaannya. Wa qata'at nasabuhum wa da'awihim, dan sudah terputuslah nasab mereka dan penyataan mereka. Wa hadza azhar, itulah merupakan pendapat yang zahir, kata Imam Al-Qurtubi. Jadi intinya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, di bab ini penulis ingin menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya berbuat pada waktu itu, yaitu bumi pada waktu itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langit pada waktu itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala menggenggam bumi dengan tangan kiri dan menggulung langit dengan tangan kanannya. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum. Itulah bumi, ya, itulah bumi. Baik, satu lagi. Daqqal arda wa nasafal jibal. Di mana bumi pada waktu itu, karena kan dalam pembahasan yang ini Allah nggak sebutkan, belum disebutkan di sini. Terus kalau bumi digenggam itu gimana? Memang kenapa kalau bumi digenggam? Dan bagaimana memangnya kalau langit itu digulung? Di sini dijelaskan. Yukhbiruna Rabbuna tabaraka ta'ala anna ardana tsabitah wa ma 'alaiha minal jibali sumrasiyah tuhmalu fi yaumil qiyamati indama yunfakhu fi ruh fatadukku dakkatan wahidah. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwasanya bumi kita itu tsabitah. Tsabitah itu tenang, ya. Bumi kita itu tsabitah, bumi kita itu tenang. dan di atas bumi itu ada pasak bumi, dia adalah gunung, ya. Pasak bumi itu adalah gunung. Jadi gunung bumi itu tenang dengan adanya pasak bumi. Tapi nanti di hari kiamat gunung akan terbang, ya. Gunung akan melayang di saat ditiupkannya sangkakala. Bumi melayang lantas dihempaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Bayangkan ikhwah. Ya, kalau di dekat kita ada gunung itu yang besar, yang enggak ada gunung yang kecil, ya. Gunung yang besar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dihempaskan ke bumi. Apa yang terjadi ikhwah? Sedangkan gunung yang meletus saja membuat orang heboh luar biasa. Bagaimana gunung itu diangkat oleh Allah dan dihempaskan? Bagaimana kondisi
Bagaimana getaran pada waktu itu, ikhwah? Ya, bagaimana getarannya? Kalau kita lihat gunung yang meletus, itu kan hanya isi daripada gunung itu yang keluar, mendesak keluar dan meletus. Maka kita sudah merasakan luar biasa getarannya di bumi. Ya, luar biasa, bisa bangunan-bangunan bisa runtuh. Itu bumi, itu gunung yang sedang mengeluarkan isi perutnya. Lantas bagaimana kalau gunungnya yang lepas? Coba kita bayangkan. Bagaimana kalau yang gunungnya yang lepas? Ketika lepas gunung saja, itu getarannya sudah luar biasa. Dan bagaimana kalau gunung yang lepas tadi itu dihempaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana getaran bumi? Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita situasi di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala firman, fa idza nufikha fis suri nafkhatu wahidah, ketika disiupkan sangkakala dengan satu tiupan, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahidah, maka diangkatlah bumi dan gunung dan diadukan, dihantukkan, fadukkata dihantukkan atau dihempaskan dengan sekali hempas. Fa yauma idzu waqa'atil waqi'ah, pada waktu itulah terjadi hari kiamat. Surat Al-Haqqah ayat 13 sampai 15. Allah juga firman dalam surat Fajar ayat 21. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sesungguhnya apabila bumi dihempaskan sehempas-hempasnya. Bumi dihempaskan sehempas-hempasnya. Wa inda dzalika tatahawwal hadhil jibal sulbatan qasiyah ila ramlin na'im. Ketika dihempaskannya gunung tersebut, maka gunung yang tadinya benda yang sangat kokoh, benda yang sangat kuat, yang terdiri dari bebatuan-bebatuan, pada saat itu ketika dihempaskan, si bumi menjadi onggokan pasir, menjadi lunak. Kita bayangkan itu gimana hempasannya. Ya, kalau kita yang berada di Medan, kita lihat tuh di ujung sana, di sebelah selatan kita. Kalau hari cerah nampaklah Gunung Sibaya, nampaklah Gunung Sinabung. Itu gunung, bayangkan gunung itu Allah angkat. Kalau Anda yang mungkin di daerah Jogja, nampaklah Gunung Merapi. Bayangkan gunung itu diangkat. Setelah diangkat, ya kita tahu gunung itu bagaimana. Gunung itu kan bukan seperti tanah liat. Ya, gunung itu terdiri dari bebatuan-batuan yang sangat keras. Wong dia pasak bumi. Bayangkan ketika gunung tersebut diangkat oleh Allah dan dihempaskan, maka dia menjadi gunung yang demikian kuat, menjadi pepasiran. Coba kita bayangkan bagaimana hempasan itu. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Pada waktu bumi dan gunung tergoncang, maka gunung akan menjadi pasir yang dituangkan. Pasir yang dituangkan. Dituangkan menunjukkan sudah menjadi butiran-butiran kecil. Bayangkan, para pemirsa, bayangkan gunung yang ada di sekitar Anda ketika dihempaskan, dia langsung berubah menjadi pepasiran yang dituangkan. Betapa dahsyatnya hempasan tersebut. Ya, betapa dahsyatnya hempasan tersebut. Dan betapa dahsyatnya getaran pada waktu itu. Sampai gunung menjadi pasir. Ai tusbihu kakithbani romli ba'da angkanat hijaratan somma.
di mana gunung berubah menjadi onggokan pasir, padahal sebelumnya batu yang sangat cadas, yang sangat keras. Waramlul mahil, yang dikatakan ramlul mahil yaitu alladzi idza akhadhat minhu syai'an tabi'aka ma ba'dah. Yang dikatakan ar-ramlul mahil yaitu pasir yang mahil, apabila engkau ambil sebahagiannya, yang lain akan runtuh. Itulah lembutnya. Kalau kita onggokan pasir gitu ikhwah, ya mungkin dekat kita ada yang bangun rumah, coba ketika onggokan pasir itu kita dekati, coba ambil bagian bawahnya, kita korek bagian bawahnya, apa yang terjadi? Itu yang atas akan runtuh, yang atas akan runtuh. Begitulah lembutnya gunung pada saat itu. Ya, begitulah lembutnya gunung pada saat itu. Kathibam mahila. Kalau sekarang coba korek bagian bawah gunung, apakah gunung akan runtuh? Tak akan ada yang runtuh. Ya, bahkan kita mengorek bagian bawah saja sudah kesulitan, karena yang harus kita cangkul, yang harus kita korek adalah bebatuan. Tetapi nanti gunung yang tadinya luar biasa kokohnya berubah menjadi sangat lembut. Apabila kita korek bagian bawah, yang atas akan gugur, berguguran, saking lembutnya gunung pada saat itu. Yuqalu ahalal ramlu, yuqalu ahallat ar-ramlu ahilahu hilan, idza harakta asfalahu hatta inhala min a'lahu, yaitu apabila engkau goyangkan bagian bawah, yang atas runtuh. Wa akhbara fi mawdi' akhar annal jibal tusbihul ka'in. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain bahwasanya gunung itu bagaikan bulu yang berterbangan ataupun kain wol yang berterbangan. Al-ain huwa suf. Suf itu ikhwah. Suf ini yaitu pakaian yang terbuat dari bulu domba. Ya, pakaian yang terbuat dari bulu domba. Jadi kalau domba itu setelah dipangkas, dapatlah bulu-bulunya. Ya. Bulu-bulu domba ini ketika dihembus kan berterbangan tuh, ya berterbangan, dihembus. Kita taruh kipas angin misalnya, atau lebih mudahnya misalnya kalau ada kapas kita tiupkan pakai kipas angin, berterbanganlah ini kapas. Bayangkan yang berterbangan itu adalah gunung. Bayangkan yang berterbangan itu adalah Gunung Sinabung, Gunung Sibaya, Gunung Semeru, Gunung Merapi, Gunung Kerinci, berterbangan seperti itu. Gunung itu beratnya luar biasa, tapi pada saat itu menjadi sangat ringan. Bagaikan bulu-bulu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihin, kata Allah, dan gunung kal'ihin, bagaikan bulu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, dalam surah Al-Qari'ah, yaitu bumi gunung pada waktu itu bagaikan bulu yang berterbangan, yang dihembus. Ikhwah, Anda bisa bayangkan gimana kalau gunung berada di atas kita ini, berterbangan. Ya, sewaktu-waktu dia akan menimpa kita, terbang lagi, demikian. Ya, tidak usah jauh-jauh lah kalau kita melihat ada misalnya seng aja, seng rumah kita berterbangan, takut nggak kita? Seng, hanya seng rumah, kan mudah tuh diterbangi angin. Kalau ketika anginnya kuat, berterbanganlah seng. Itu masya Allah sengnya berputar seterusnya. Itu manusia akan ngeri melihat itu masih seng. Sewaktu-waktu dia akan menimpa kita, mungkin akan menyayat leher kita atau menyayat badan kita. Semua orang akan melihat ngeri. Ini bukan seng, bukan atap rumah, tetapi gunung. Bayangkan ikhwah, gunung yang berterbangan. Demikian ikhwah, bagaikan bulu yang dihembus. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Begitulah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kondisi alam pada waktu itu. Setelah penulis menjelaskan bagaimana kondisi manusianya, mulailah beliau penulis ya menjelaskan bagaimana kondisi alam pada waktu itu. Beliau sudah jelaskan pertama kondisi bumi, langit dan gunung. Ya.
juga akan dijelaskan bagaimana pula lautan pada waktu hari kiamat, dan bagaimana pula matahari dan bulan itu bagaimana pada saat itu. Insya Allah kita akan kaji terus pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, bagaimana kondisi alam ketika terjadinya hari kiamat. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Syukron jazakallahu khairan wa barakallahu fiik atas penyampaian materi dari Ustadz Ali Nur hafizahullahu taala. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya seputar kajian pada pagi hari ini, Anda dapat bertanya melalui layanan telepon di 0218236543 atau Anda dapat mengirimkan pesan melalui pesan WhatsApp di 0819896543. Pertanyaan pertama kita akan coba bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, dari hamba Allah di Kalimantan Tengah. Ustadz, apakah nanti kita saat hari kiamat akan dibangkitkan secara bersamaan? Oke. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, apakah kita nanti di hari kiamat dibangkitkan secara bersamaan? Kita sudah pelajari ya, di saat kita membahas peniupan sangkakala yang pertama dan peniupan sangkakala yang kedua. Di saat ditiupkannya sangkakala yang pertama, maka bermatianlah dan hancurlah alam. Kemudian sebelum ditiupkannya sangkakala yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kirimkan hujan. Allah Subhanahu wa taala kirimkan hujan. Dan tumbuhlah manusia bagaikan tumbuhnya biji-bijian. Karena Rasulullah pernah mengatakan bahwasanya inna bani Adam ta'kulul ard illa ajabadzam. Sesungguhnya jasad manusia itu dimakan oleh bumi, ya, busuk oleh bumi kecuali tulang ekor. Minha yurakkab, dari tulang ekor itulah manusia akan kembali ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan hujan ya, Allah turunkan hujan, kemudian manusia yang tersisa hanya tinggal tulang ekornya itu tumbuh bagaikan hingga akhirnya manusia itu kembali jasadnya sebagaimana sedia kala. Ya, sebagaimana sedia kala. Yang mereka tadinya di dalam bumi, ya di dalam bumi. Yang mereka tadinya di atas bumi, ya di atas bumi. Demikian. Intinya jasad mereka sudah kembali. Kemudian ditiupkanlah sangkakala yang kedua. Di saat ditiupkan sangkakala yang kedua itu, maka kembalilah ruh-ruh manusia ke jasadnya masing-masing. Ya, kembalilah ruh manusia ke jasadnya masing-masing. Maka bangkitlah manusia dari pembaringannya. Ya, bangkitlah manusia dari pembaringannya. Orang-orang kafir mengatakan man ba'atha adha siapa yang telah membangkitkan kami dari kuburan-kuburan kami. Demikian ikhwah. Jadi yang setelah Allah Subhanahu wa taala, setelah malaikat peniup sangkakala meniupkan yang kedua, semua nyawa-nyawa kembali ke jasad masing-masing. Ya, yang berada di atas bumi dia pun bangkit, yang berada dalam bumi dia pun bangkit. Demikian ikhwah. Itu menunjukkan Allahu a'lam bissawab bahwasanya kebangkitan itu serempak. Ya, kebangkitan itu serempak artinya bukan pas semua, karena bisa saja ada yang sudah lebih dahulu, ya, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dibangkitkan, beliau sudah melihat Nabi Musa alaihissalam berpegang dengan tiang arash. Kata Rasulullah, saya tidak tahu apakah dia lebih dahulu dibangkitkan ataukah dia memang tidak termasuk orang yang dimatikan di saat sangkakala yang pertama. Namun intinya, ya, kebangkitan itu ya serempak
Hanya kalaupun ada lebih dahulu dan belakangan itu tidak lama. Demikian ya, Allahu a'lam bishawab. Coba kita akan angkat kembali dari layanan telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dari warga Banten nih Om. Saya mau nanya dengan Pak Ustadz. Iya Pak, silahkan Pak. Pak Ustadz, ke dalam sholat, dalam menggerakkan telunjuk itu katanya mencabuk iblis katanya. Saya pernah dengar itu. Dan keduanya kalau misalkan malaikat itu hancur nggak pada saat hari kiamat? Udah gitu aja ya Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Mengenai menggerakkan jari di hari kiamat, ya, mengenai menggerakkan jari ketika tasyahud, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwasanya gerakan jari, ya, gerakan jari itu, ya, asyaddu, lebih dahsyat terhadap iblis ketimbang pukulan besi. Bahwasanya gerakan tersebut lebih dahsyat oleh iblis, terhadap iblis ketimbang pukulan besi. Taib. Memang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah isyarat itu digerak-gerakkan ataukah hanya sekedar isyarat. Demikian ikhwah. Sebagian mengatakan bahwasanya ya isyarat saja. Kalau dikatakan isyarat ya isyarat. Demikian sebagian lain mengatakan enggak. Isyarat itu tidak hanya sekedar isyarat tapi digerak-gerakkan. Penggerakan itulah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Nasir Al-Albani dalam kitab Sifat Salat, bahwasanya beliau mengatakan sungguh gerakan jari itu lebih dahsyat. Gerakan jari itu lebih dahsyat terhadap iblis ketimbang pukulan besi. Demikian ikhwah. Namun dalam kaifiatnya Syekh Muhammad Nasir Al-Albani menyebutkan kaifiatnya, yaitu dengan tetap mengarah ke kiblat dan digerakkan pelan. Bukan mengangkat dan menurunkan. Begitu. Laisa raf'ul wal khabd, bukan menaikkan dan menurunkan, tapi yuharrikuha, menggerakkan. Demikian, dengan tetap menghadapkan ke kiblat, pelan begitu, pelan gerakannya. Tidak diataskan, dinaikkan ke atas ataupun diturunkan ke bawah. Demikian ikhwah, dan hadisnya sahih insyaallah. Adapun apakah malaikat hancur pada waktu itu? Allahu a'lam bishawab. Taib ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, sepertinya waktu kita sudah habis. Itu saja kajian kita di pagi hari ini. Semoga sedikit yang tadi disampaikan bermanfaat sebagai gambaran bagaimana kondisi alam pada waktu terjadinya hari kiamat. Di mana info ini kita dapati dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentunya untuk memicu kita agar kita memiliki persiapan untuk menghadapi ini semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita tetap berada istiqomah di atas agamanya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian ikhwah, aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.